Pada sesi kali ini saya akan membawakan bagaimana caranya untuk men-setting dimensi di AutoCAD. Di sini saya menggunakan software AutoCAD 2008. Pertama-tama saya buka file baru, yaitu file new. Saya akan pilih templatenya akar ISO, open. Kita sudah siap di dalam sebuah area kerja. Saya akan masukkan komen untuk memanggil setting dimensi, yaitu dim style. Setelah itu saya tekan enter, maka di sini akan muncul dialog box untuk men-setting dimensi. Saya akan buat baru. Saya ketik new. Nah, di sini style name-nya saya isi ISO 35. Saya akan membuat sebuah dimensi dengan tinggi huruf 3,5 mm dan beserta standar-standarnya yang ada di dalamnya. Pada saat start with, saya pilih yang ISO 25. Berarti settingan ini dimulai dari settingan ISO 25. ISO 25 adalah sebuah settingan dimensi dengan tinggi huruf 2,5 mm. Setelah itu saya klik continue. Maka pertama-tama kita mulai dari lines dulu. Nah, line ini di sini ada yang pertama adalah dimension line. Apa itu dimension line? Kita bisa lihat di sini. Dimension line itu adalah garis ukur. Garis ini adalah namanya dimension line. Nah, dimension yang itu sendiri kita bisa rubah warnanya sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan warna merah. Jenis garisnya kita juga bisa set. Kita lakukan aja, dan garisnya adalah continue. Lebar garisnya atau tebal garisnya saya bisa pilih di 0,35. Nah, selanjutnya ada baseline spacing. Maksudnya baseline spacing adalah seperti ini. Kalau kita mempunyai sebuah gambar seperti ini, kita mempunyai sebuah ukuran referensi, yaitu ukuran referensinya dari titik ini. Maka semua dimensi yang kita ukur berdasarkan satu titik, yaitu titik ini. Nah, apabila ada dua dimensi seperti ini atau seperti ini, maka dua buah dimensi ini akan mempunyai jarak atau jeda. Disitulah yang dinamakan baseline spacing. Nah, baseline spacing di sini kita set dengan tinggi atau dengan jarak 5 mm. Karena tinggi hurufnya 3,5 mm, maka 5 mm adalah cukup. Selanjutnya adalah extension line. Extension line itu apa? Extension line adalah ini, garis bantu atau extension line. Extension line itu saya juga bisa pilih warnanya. Saya pilih warna biru misalnya. Line type-nya kita juga bisa pilih. Line weight-nya saya pilih 0,25. Nah, selanjutnya kita masuk ke extend beyond dimension line. Apa maksudnya? Extend beyond dimension line adalah garis bantu lebih, atau dinamakan extend beyond dimension line. Ini adalah jarak lebih dari antara garis ukur dan garis bantu ini tersendiri. Nah, di sini saya set di 1 mm, extend beyond dimension line. Setelah itu offset from origin, itu artinya apabila di sini adalah benda dan di sini adalah garis bantu, maka di antara dua garis ini ada jarak, ada jeda. Nah, jarak inilah dinamakan jarak antara atau offset from origin. Di sini saya set offset from origin adalah 1 mm. Setelah itu saya masuk ke arrows. Arrowhead itu adalah anak panah. Ini yang dinamakan dengan arrowheads. Arrowheads-nya kita bisa pilih, banyak pilihan di sana. Kita pilih yang close fill karena kita di mechanical engineering menggunakan close fill. First second, maksudnya first second. Kalau first itu tergantung Anda pertama kali mengklik daripada dimensi. Apabila Anda mengklik satu titik ini yang pertama kali, maka arrowhead ini adalah arrowhead yang pertama atau yang first. Dan begitu pula selanjutnya, ini Anda klik yang kemudian, maka di sini akan menjadi second arrowhead. First, second. Kedua-duanya adalah close fill. Leader adalah ini
ini adalah dinamakan leader atau penunjukan ya. Penunjukan ini dinamakan leader. Untuk arrowhead leader juga kita bisa pilih banyak pilihan. Kita juga menggunakan close fill. Selanjutnya arrow size. Arrow size ini adalah besarnya anak panah itu sendiri. Biasanya dia sama dengan tinggi hurufnya, yaitu 3,5 mm. Selanjutnya kita masuk ke center mark. Center mark itu apa? Center mark itu seperti ini. Nah, apabila ada radius, biasanya di sini ada tanda plus, itu dinamakan center mark. Atau bisa juga kalau mempunyai sebuah lingkaran-lingkaran, kita tidak perlu menggambar semua garis sumbunya. Kalau lingkaran itu kecil, cukup menggunakan center mark. Center mark ini diset pada besaran 3,5 mm, yaitu sama dengan tinggi hurufnya. Selanjutnya kita masuk ke teks. Teks di sini ada text style. Teks itu adalah angka dimensi ini tersendiri. Text stylenya saya bisa pilih karena kita menggunakan ISO. Saya akan buat style yang baru. Di sini cuma ada standar. Maka saya akan buat, saya klik ini, maka dia akan muncul text style. Saya akan buat baru, new. Saya isi 35 nama teksnya. Teks 35 teks. Ini namanya terserah. Setelah saya klik OK, maka saya bisa pilih text stylenya. Saya pilih yang ISO. Di sini ada ISO. Ya. Nah, setelah itu saya set current. Setelah itu saya yes dan saya close. Maka di sini saya akan pindahkan ke ISO. Nah, warna dari teks itu sendiri juga bisa dirubah. Saya pilih merah. Nah, setelah itu text height-nya, tinggi hurufnya kita set di sini 3,5 mm. Nah, setelah itu di sini ada text placement. Text placement ini adalah peletakan daripada teks. Ada vertikal dan horizontal. Jenis text placement yang vertikal itu seperti ini, peletakan vertikal, dan yang horizontal adalah seperti ini. Ini peletakan horizontal. Yang vertikal kita pilih yang above, di atas, maksudnya di atas garis dimensi. Dan horizontal kita pilih yang center, dia berada di tengah-tengah. Setelah itu di sini ada offset from dimension style. Itu adalah jarak antara garis ukur dengan teks. Dia ada sedikit jarak. Nah, di situ kita bisa set. Saya set di sini 1 mm. Setelah itu text alignment-nya saya pilih yang ISO. Nah, selanjutnya kita masuk ke fit. Nah, di sini ada fine tuning yang perlu diperhatikan. Di sini ada draw dimension line between extension line. Maksudnya apa? Coba kita uncheck di sini, maka di sini akan ada perubahan. Di sini ada radius, dia tidak ada garisnya. Apabila saya cek di sini, maka dia akan muncul sebuah garis. Itu yang dimaksudnya draw dimension line between extension. Selanjutnya kita masuk ke primary unit, adalah satuan daripada dimensi itu sendiri. Untuk linear dimension, formatnya adalah desimal. Di sini ada banyak, ada scientific, ada desimal, ada engineering. Kita pilih yang desimal. Tingkat kepresisiannya itu kita pilih 3 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke zero suppression. Zero suppression ini adalah menghilangkan angka 0 di belakang koma. Nah, itu untuk trailing, yaitu menghilangkan angka 0 di belakang koma. Untuk leading itu menghilangkan angka 0 di depan koma. Jadi kalau ada penunjukan 0,1 maka 0 di depan itu akan hilang kalau kita cek leadingnya. Nah, biasanya digunakan adalah hanya trailing. Begitu pula untuk angular dimension atau dimensi sudut. Di sini ada formatnya adalah decimal degrees. Nah, untuk tingkat kepresisiannya saya pilih 3 angka di belakang koma. Nah, untuk zero suppressionnya kita bisa perhatikan di sini efeknya. Kalau kita pilih trailing di sini, maka angka 0 di belakang koma akan hilang. Seperti itu. Selanjutnya untuk alternate unit dan tolerance kita nggak bahas di sini karena itu nanti kita bisa set sendiri. Alternate unit ini digunakan untuk membuat satuan dimensi lain selain daripada
desimal tadi. Jadi unit formatnya kita bisa buat yang lainnya. Untuk toleransi kita juga bisa buat format toleransi. Oke, setelah itu, setelah selesai semua, kita akan klik OK. Maka kita akan kembali ke dialog box yang pertama. Untuk dialog box yang pertama ini kita bisa pilih style apa yang aktif. Kita akan lihat di sini ada current dimension style ISO 35. Berarti yang sekarang aktif adalah yang ISO 35. Kita bisa pindahkan untuk ISO 25 dan kita klik set current. Maka yang sekarang aktif adalah ISO 25. Begitu pula kalau kita akan kembali lagi ke ISO 35, kita klik, kita set current. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membuat dimensi pada gambar. Setelah itu kita klik close dan masuk kembali ke area kerja. Terima kasih. Sekian.